Pada video pembelajaran ini, kami akan menjelaskan terkait materi pada mata kuliah Sistem Perkembangan Hewan, yaitu gametogenesis dan fertilisasi, yang akan dijelaskan oleh Dewanto dan Amelia Kenhamsari. Adapun materi yang akan disampaikan terkait dengan tinjauan umum spermatogenesis dan fertilisasi, spermatogenesis beserta tahapannya, oogenesis beserta tahapannya, siklus reproduksi, dan regulasi hormonal. Gametogenesis dapat diartikan sebagai pembentukan gamet atau sel kelamin. Gametogenesis ada dua, terjadi pada jantan disebut spermatogenesis, di mana menghasilkan spermatozoa. Sedangkan pada betina, gametogenesis disebut oogenesis, di mana menghasilkan ovum atau sel telur. Berdasarkan proses terjadi pada organisme, gametogenesis pada jantan ini terjadi pada saat memasuki masa pubertas. Lain hal pada betina yang telah terjadi pralahir, pasca lahir, dan pasca pubertas. Gametogenesis mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang dipengaruhi hormonal dan kondisi eksternal. Selanjutnya, fertilisasi merupakan pertemuan antara spermatozoa dengan ovum, di mana hanya bisa dilakukan oleh mereka yang fertil. Spermatozoa adalah sel gamet yang sifatnya motil atau mampu bergerak. Kemudian akan menembus pada bagian dari organ kelamin perempuan atau betina agar dapat dibuahi, di mana melibatkan beberapa enzim-enzim yang membantu untuk menembus permukaan. Fertilisasi ada dua, internal dan eksternal. Spermatogenesis. Nah, seperti yang dilihat pada gambar samping ini, spermatogenesis terjadi di dalam organ testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Pada gambar ini dapat dilihat anatomi dari tubulus seminiferus. Kemudian, sebelum mempelajari spermatogenesis, kita akan mempelajari terkait dengan struktur dari sel sperma, di mana sperma terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Nah, pada bagian kepala terdiri atas vesikel akrosom, kemudian membran sel, nukleus atau inti sel yang bersifat haploid. Kemudian pada tengah terdiri atas sentriol, di mana sentriol ini jumlahnya 2, kemudian mitokondria dan akronema. Nah, mitokondria inilah yang memberikan energi agar flagela pada bagian ekor ini dapat bergerak. Kemudian pada bagian ekor, alat tambahan atau sebagai appendix berupa alat untuk lokomosi sebenarnya berasal dari salah satu dari 2 sentriol pada bagian tengah. Tahapan terjadinya spermatogenesis dibagi menjadi 3, ada spermasitogenesis sebagai pematangan spermatogonia jadi spermatosit primer, di mana proses ini berlangsung dan melibatkan pembelahan secara mitosis. Kemudian yang kedua disebut meiosis, di mana merupakan proses pembelahan reduksi atau pengurangan dari diploid menjadi haploid, menghasilkan spermatid. Kemudian spermiogenesis merupakan transformasi spermatid menjadi spermatozoa yang bersifat haploid. Tahapan spermatogenesis lebih lanjut bisa dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian regulasi hormon spermatogenesis. Jadi ada 3 hormon secara umum yang berpengaruh terhadap spermatogenesis. Yang pertama, prolaktin. Jadi walaupun prolaktin umumnya dikenal hanya diproduksi pada betina, tetapi prolaktin ini berperan dalam meningkatkan kelenjar kelamin pada kelenjar prostat dan kantung mani dan sekresi testosteron, di mana
induksi sel Leydig sehingga meningkatkan reseptor LH. Sehingga apabila LH berkaitan dengan reseptor, maka akan memproduksi testosteron. Kemudian yang kedua adalah LH, sel endokrin testis atau sel interstisial menyebabkan testis mengeluarkan androgen ke aliran darah. Sedangkan FSH untuk merangsang perkembangan tubulus, seminiferus, dan produksi sperma, ia menyebabkan sel artoli melepaskan ABP, protein pengikat androgen. Dengan androgen ini sendirilah yang berfungsi untuk menjaga kualitas testosteron. Nah, agar spermatogenesis berjalan lancar, suhu optimumnya adalah 35 derajat Celcius, sedikit di bawah suhu tubuh normal, dan ini menyatakan bahwa suhu sangat mempengaruhi kualitas produksi sel sperma. Berikut ini adalah bagan yang memperlihatkan regulasi hormon spermatogenesis, di mana pada bagian kotak yang berabu-abu itulah yang menunjukkan banyaknya pengaruh hormonal terhadap spermatogenesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Kenhapsari di sini akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai oogenesis. Apa itu oogenesis? Nah, oogenesis merupakan peristiwa pembentukan dan perkembangan menjadi sel telur ovum. Oogenesis berlangsung di dalam ovarium. Oogenesis dimulai saat kehidupan janin sebelum lahir, setelah lahir, dan masa pubertas hingga masa produktif sebelum menopause. Struktur ovarium yang dapat dibedakan menjadi yang pertama ada bagian korteks dan yang kedua ada bagian medula. Nah, ini merupakan gambaran dari proses oogenesis. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perkembangan folikel. Perkembangan folikel ovarium yaitu folikulogenesis, yaitu pertumbuhan dan perkembangan folikul ovarium. Dan yang kedua berhubungan erat dengan siklus menstruasi. Dan yang ketiga terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama folikel primordial, yang kedua folikel primer, yang ketiga folikel sekunder, yang keempat folikel tersier, yang kelima folikel berovulasi, dan yang keenam korpus luteum. Nah, ini merupakan gambaran dari folikel-folikel yang telah saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama folikel primordial. Teman-teman bisa lihat bagian-bagian folikel primordial. Nah, yang kedua ada folikel primer. Yang ketiga ada folikel sekunder. Nah, ini gambaran dari folikel sekunder. Dan yang keempat ada folikel graft matang. Yang kelima ada korpus luteum dan yang keenam ada korpus albicans. Nah, selanjutnya mengenai siklus reproduksi hewan. Siklus reproduksi hewan ini hewan-hewan vertebrata betina menunjukkan sebuah pola perilaku seksual di dalam hidupnya yang dapat diamati. Hal ini disebut siklus reproduksi. Siklus reproduksi ini terdiri atas siklus menstruasi dan siklus estrus. Konsep dasar pembeda yaitu terdapat perbedaan mendasar antara siklus menstruasi dan siklus uterus. Estrus. Beberapa di antaranya, yang pertama kelompok hewan primata menstruasi non-primate yaitu estrus. Yang kedua peluruhan endometrium menstruasi, sedangkan estrus penyerapan kembali endometrium. Yang ketiga pendarahan yang banyak pada menstruasi, sedangkan pada estrus sangat sedikit sekali atau dalam jumlah yang kecil. Dan yang keempat dominan pengaruh emosional pada
proses menstruasi, sedangkan estrus pengaruh perilaku seksual. Nah, yang pertama siklus menstruasi, yaitu peluruhan dinding endometrium akibat tidak dibuahi, mengeluarkan darah dari rahim atau vagina, ke vagina pertama kali dialami usia 12 sampai 14 tahun pada manusia. Lama rentang menstruasi 4 sampai 5 hari. Rentang darah yang dikeluarkan 20 hingga 80 ml. Satu siklus berkisar 21 sampai 35 hari, normalnya 28 hari. Terdiri atas 3 fase, yaitu fase aliran menstruasi atau menses, yang kedua fase proliferasi, dan yang ketiga fase sekresi. Nah, yang kedua siklus estrus. Siklus estrus disebut sebagai siklus birahi. Perubahan fisikologi secara berkala yang dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi. Dimulai setelah hewan betina matang secara seksual. Ada yang sekali hingga lebih dari satu dalam 1 tahun. Tiap individu beda-beda, misalnya babi 21 hari, mencit 4 sampai 5 hari. Terdiri atas 4 fase, yaitu fase proestrus, yang kedua fase estrus, yang ketiga fase metetrus, dan yang keempat fase diestrus. Nah, contoh perkiraan siklus estrus yang dialami oleh anjing. Yang pertama pada fase proestrus itu 4 sampai 20 hari. Pada fase estrus 5 sampai 13 hari. Fase metetrus atau diestrus 60 sampai 90 hari dan fase anestrus 2 sampai 3 bulan. Nah, ini merupakan hormon reproduksi pada mamalia. Teman-teman bisa lihat ya hormon-hormon yang berperan dalam reproduksi mamalia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan materi mengenai oogenesis. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.